setumbuhan aponiku rap apai setumbuhan. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya Patri Panza dari Pendidikan Musik Universitas Lampung akan berbincang-bincang sedikit bersama Mama Lili atau Bapak seperti Yamin mengenai karya The Story of Lampung. Itu langsung aja kita wawancara bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama? Alhamdulillah sehat ya. Oke Mama, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit Mama mengenai karya yang telah diciptakan yang berjudul The Story of Lampung. Itu Mama. Nah mungkin yang pertama ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Rifanza, biasa dipanggil Fanza, mahasiswa Pendidikan Musik Universitas Lampung tahun 2020. Di sini saya ingin memiliki tugas mata kuliah jurnalisme musik dan itu konteksnya adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Mama. Nah, mungkin masyarakat Lampung tahunya Mama ini adalah kenalnya gitu sebutannya adalah Mama Lil Raja Maulana. Tapi mungkin mereka belum tahu apa pengalaman Mama, profil biografi Mama yang sebenarnya itu mungkin sekarang Mama bisa menceritakan atau membagikan pengalaman Mama selama ini. Ya, kalau Mama Lil itu kan panggilan, ada juga manggil seorang adik, Bang Le, kalau nama lengkap kan Sapriyami. Aktivitas saya kan memang fokusnya ke seni khususnya seni tradisional daerah Lampung, baik itu seni yang bersifat tradisi ataupun modern, baik itu untuk kebutuhan lokal ataupun nasional. Yang intinya adalah profesi saya adalah sebagai salah satu pelaku praktisi seni tradisi Lampung. Artinya tradisi itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi tradisi kemudian budaya itu adalah sebuah kebiasaan di suatu tempat. Nah, karena saya menggeluti di bidang kebiasaan masyarakat Lampung khususnya di bidang seni, maka disebut praktisi seni daerah Lampung. Kalau untuk pengalaman Mama sendiri nih, dari mungkin SMA dulu, dari latar belakang pendidikan gitu. Kalau pengalaman, saya dilahirkan kalau dulu itu di sebuah, belum kabupaten, di sebuah kecamatan. Kalau pengalaman itu dilahirkan di sebuah kecamatan yang terpencil atau desa atau pekong, itu di skala Lampung Barat. Tahun dilahirkan di mungkin 52 tahun yang lalu, karena saya dilahirkan di tahun 69. Jadi mungkin sekarang sudah berumur 52-53 tahun, hampir setengah abad. Tapi memang masa kecil di skala berat Lampung Barat itu masyarakatnya memang masyarakat adat, masyarakat yang berbudaya, yang aktivitasnya melestarikan seni khususnya tradisional. Di skala berat itu tiap kali menyelenggarakan apa itu acara adat ataupun acara seninya, apakah acara nyambai, apakah acara kalau dulu namanya orkes cating. Orkes cating itu artinya bukan cating, itu bukan canting ya. Orang menyebut orkes cating itu karena dia orkes, kadang-kadang dia tunggal, kadang-kadang dia berdua, kadang-kadang bertiga atau ensemble. Cating karena dia memang bebeting, kemudian bebeting sehingga disebut orkes apa itu, orkes cating. Artinya orkes yang segelintir yang dilakukan oleh masyarakat di sana, tapi yang dilakukan secara rutinitas. Nah, ada yang sifatnya hiburan, maka saya hobi nonton dulu lah, masa kecil itu jadi penonton dulu, kemudian keisengan menjadi hobi, kemudian setelah dewasa menjadi ikut berperan gitu kan. Dari SMP Liwa dulu itu memang aktif karena kegiatan itu kan dilaksanakan di malam hari. Dan di masyarakat Lampung Barat itu hampir tidak ada hiburan TV pun tidak ada. Walaupun ada hanya TV hitam putih dan yang punya TV
itu hanya orang-orang tertentu mungkin. Kalau dulu tuh kepala desa dan TV-nya pun dikasih merek kan, Bang Des, bantuan desa, nonton itu. Jadi itulah sarana hiburan, tidak ada hiburan kecuali adalah seni-seni tradisional yang ada di daerah itu yang aktif dilaksanakan di malam hari. Makanya zaman sekolah kita itu terbengkalai, bisa dikatakan terbengkalai sekolah. Kenapa? Hobi kita menonton, kemudian setelah besar ikut terlibat, sehingga sekolah pun menjadi terhambat karena kita menggeluti itu dan terpengaruh dengan alam, terpengaruh dengan lingkungan, sehingga sekolah pun jadi tidak fokus gitu. Nah sampai sekarang ini artinya hasil daripada apa yang kita lakukan ketika kecil itu menjadi suatu kebiasaan, sehingga alhamdulillah sekarang dapat berguna bagi teman-teman yang ingin menggunakan, bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan hal-hal yang positif. Mungkin Jadi gitu ya, jadi pengalaman Mama ini sudah sangat banyak ya. Dan kita tahu sekarang karena Mama Lil sebenarnya adalah Bapak Sapriliamin gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja ke topik utama kita, yaitu karya musik History of Lampung. The Story of Lampung. Lampung. Mungkin pertanyaan pertamanya itu, apakah yang melatar belakangi terciptanya karya musik The History of Lampung? The Story of Lampung. The Story of Lampung adalah berangkat dari sebuah karya kegelisahan seorang praktisi ketika melihat perkembangan ataupun garapan-garapan para pencipta, para aransemen, para penyanyi lagu-lagu daerah Lampung itu mengalami degradasi, artinya adanya perubahan-perubahan yang salah di dalam membuat satu karya. Salah dalam arti kata ketika menggarap itu mereka lebih menekankan kepada hal-hal yang sifatnya karya baru atau kreasi. Oke Mama. Nah dalam proses penciptaan karya tersebut Mama, membutuhkan waktu berapa lama, siapa saja yang terlibat, dan waktunya itu kapan awal pertemuan itu? Kalau berapa lama ini kan yang sulit kan kita menyatukan persepsi. Menyatukan persepsi antar praktisi, antar musisi dengan latar belakang yang berbeda. Kalau yang musisi itu adalah para pelaku musik ini memang dari sumber lokal yang sama, itu tidak mengalami kesulitan. Tetapi yang kita himpun ini adalah para musisi yang di luar etnis Lampung. Sehingga bagaimana kita menyatukan itu, bagaimana kita mengarahkan mereka agar supaya mereka sebelum mereka masuk ke situ adalah mereka menguasai dulu rasa. Menguasai rasa artinya menguasai ruh kelokalannya itu didapat dahulu. Setelah ruh lokalnya atau nilai-nilai tradisi yang di daerah itu dia dapat, baru dia bisa masukkan atau dia tuangkan ke dalam alat-alat musik yang modern gitu kan. Kalau bicara durasi kan tergantung rutinitas, tergantung keseriusan. Berarti praktisi yang terlibat dalam karya ini bukan hanya asli suku Lampung saja berarti ya Pak? Iya, artinya di luar suku Lampung, makanya di situ kesulitannya adalah ketika orang di luar suku Lampung. Iya. Artinya kalau bahasa ini bagaimana sih kita melampungkan dulu, memasukkan orang-orang yang di luar etnis Lampung untuk mereka masuk ke etnis Lampungnya, sehingga rasa Lampungnya, jiwa lokalnya itu dapat dia ambil dulu, baru dia penyatuan di dalam satu musik itu agar supaya menjadi harmoni. Nah, dalam karya tersebut kan saya pernah nonton nih Mas secara langsung. Itu kan kita melihat bahwa budaya Lampung ini kan sangat kaya sekali musik tradisinya gitu. Di situ saya melihat ada hiwa, ada sastralisannya, ada hiwa, di situ ada orkes gambus, keroncongan itu sangat kompleks sekali di dalam karya itu Pak. Nah itu bisa diceritakan Pak seberapa detail bagian-bagiannya dan memuat apa saja Pak tradisi Lampung? Iya, karena di situ kita ambil judul The Story. The Story itu sebuah perjalanan musik
tradisional Lampung dari tradisional ke modern. Artinya kita ambil dari daerah lokal itu, ya lokal artinya suatu kampung dia. Di situ bahwa seni musik, seni vokal itu kan, kalau vokal itu kebanyakan yang lokalnya sastra lisan, sastra tutur. Artinya sebuah ungkapan, sebuah rasa yang disampaikan melalui bertutur atau lisan. Berarti di situ ada aransemen baru, namun tidak menghilangkan tradisi lokalnya sendiri ya Pak? Iya, itulah tujuannya adalah bagaimana kita mengaransemen yang namanya tradisional musik atau tradisi musik. Makanya sekarang ada buku yang dibuat Dr. Rian, itu namanya tradisi musik Lampung. Selanjutnya Mama, apakah ada kendala yang benar-benar menghambat saat proses pembuatan karya tersebut Pak? Salah satu hambatannya adalah karena kita ini kan musisi, ini kan sifatnya bukan sebuah komunitas yang sifatnya rutinitas, tetapi komunitas yang sifatnya yang bersifat temporer. Jadi masing-masing punya latar belakang, masing-masing punya kelompok. Nah, bagaimana kita menyatukan antara masing-masing latar belakang dan kelompok itu menjadi satu rasa. Nah, pandangan Mama mengenai seniman-seniman yang ada di Lampung, kan ada beberapa seniman-seniman yang juga membuat karya musik yang merepresentasikan tradisi musik Lampung. Pandangan Mama sendiri bagaimana? Saya lihat sih para praktisi, para seniman-seniman lokal yang memang orang Lampungnya sendiri sih sampai sekarang masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang ada di daerah dia. Adakah rencana selanjutnya untuk membuat karya-karya seperti karya musik sebelumnya? Kalau karya kan namanya praktisi seni, namanya seniman ini kan tidak pernah berhenti berkarya. Apalagi saya kan seorang pengelagi dalam musik gamelan, kemudian pencipta tabuhan, kemudian menjadi seorang narasumber. Karena kita sebagai orang Lampung, kita harus menguasai materi-materi seni yang ada di Lampung. Oke, terima kasih Mama atas bincang-bincangnya mengenai di Story of Lampung. Mungkin adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan, terutama untuk para generasi muda yang seharusnya lebih semangat lagi Pak untuk mengembangkan atau mengenalkan tradisi musik Lampung? Iya, kalau saya pesan sih dari dulu saya sampaikan bagaimana praktisi. Ketika Anda sudah menjadi seorang profesi itu jadi praktisi. Bagaimana praktisi dan akademisi ini bersinergi? Praktisi, akademisi, pemerintah, 3 pilar ini harus menjadi satu. Jadi jangan berjalan masing-masing. Intinya adalah hargailah, akuilah karya teman, akuilah kelebihan seseorang itu, dan jangan takut Anda menjadi tersaingi, dan marilah berkarya dengan ikhlas tanpa adanya karena sesuatu yang lain. Mari kita berkarya, karena berkarya tidak akan putus. Nah, itu ya teman-teman semuanya, dan juga penjelasan Mama Lil bagaimana historinya dibalik karya The Story of Lampung. Dan pesan Mama adalah bagaimana caranya kita generasi muda ini bersemangat dalam memperkenalkan budaya kita dan bagaimana caranya bersinergi antara akademisi dan praktisi maupun pemerintah gitu ya. Untuk teman-teman yang mau komen silahkan komen di bawah, jangan lupa share, subscribe, dan like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.